Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, jamaah Masjid Al-Barakah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayah, nikmat sehat jasmani dan ruhani, sehingga pada kesempatan hari ini kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala telah diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan, mendapatkan 9 hari dalam keadaan sehat walafiat, tiada suatu apapun yang kurang dari diri kita. Marilah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini kita syukuri bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seringkali kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala kita pandang dari sudutnya yang materi. Manakala Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan harta yang melimpah, Allah baik. Manakala Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rumah yang luas, rumah yang megah, mobil yang mewah, Allah baik. Manakala Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tanah yang luas, perusahaan di mana-mana, Allah baik. Tetapi kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya sekedar sebatas itu. Karena jika kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala hanya sebatas itu, hanya sebagian kecil orang yang bisa mendapatkannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala mengalir terus tiada henti, meliputi kepada seluruh makhluknya yang ada di alam semesta ini. Untuk itulah mari bersama-sama kita melihat kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Memang benar ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan harta yang melimpah, rumah yang luas, tanah yang banyak, perusahaan di mana-mana, itu adalah kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya sekedar itu. Ada kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala yang non materi, yang justru itu malah merupakan esensi dari kebaikan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah bersama-sama kita renungkan sabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arba'atun man u'tiyahum faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Ada 4 hal, barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan 4 hal ini, dia mendapatkan kebaikan dunia sekaligus
kebaikan akhirat. Ini artinya bahwa apa yang kita pandang baik di dunia ini belum tentu kelak baik di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa keempat hal tersebut? Yang pertama, qalban syakira, hati yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah ungkapan, ada sebuah pepatah yang mengatakan, hatiku adalah rumahku. Ketika orang yang memiliki hati yang luas, dia tinggal di rumah yang kecil, maka terasa luaslah rumah itu. Ketika orang memiliki hati yang sempit, dia tinggal di rumah yang besar, maka terasa kecillah, terasa sempitlah rumah itu. Dan ketika ada orang yang memiliki hati yang sempit, tinggal di rumah yang kecil, maka kiamat itu namanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang hatinya pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan syukur itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah nikmatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang sufi menjelaskan bahwa orang kaya itu ada dua. Yang pertama, kaya majazi. Yang kedua, yang pertama kaya majazi, yang kedua kaya hakiki. Kaya majazi dalam arti secara visual, hidupnya secara lahiriah dibalut dengan kemerlapan dunia. Dunia serba ada, dunia serba cukup, mobil yang mewah, rumah yang megah, sawah yang luas, perusahaan ada di mana-mana, tetapi hatinya miskin. Dapat kita saksikan ada sebagian orang yang sudah memiliki rumah yang megah, orang melihatnya begitu kagum, tapi dia merasa bahwa itu belum apa-apa. Ada orang yang punya mobil yang mewah, yang high-tech, kalau dinaiki luar biasa enaknya, orang melihatnya sungguh terkagum-kagum, tetapi orang itu masih merasa belum apa-apa. Hatinya masih merasa kurang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh orang yang mendapatkan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berupa kebaikan hati yang pandai bersyukur, yang mana kebaikan itu merupakan kebaikan dunia sekaligus kebaikan akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yang kedua, wa lisanan zakira, orang yang diberikan lisan, lidah, pandai untuk menggunakan, untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zikir dalam arti yang seluas-luasnya, baca tasbih, zikir, baca tahmid, zikir, baca takbir, zikir, baca tahlil, zikir. Dan fenomena yang lain ketika dia melihat alam semesta, jagat raya yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia selalu menghubungkan
dengan Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga dinamakan zikir, ya zikir melalui ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh berbahagialah orang-orang yang diberikan walisanan zakira, orang-orang yang memiliki lidah, yang memiliki lisan untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang itu mendapatkan kebaikan dunia sekaligus akhirat. Dalam kehidupan sehari-hari kita laksanakan seperti kita akan memulai suatu pekerjaan, baca bismillah. Ketika kita melihat sesuatu yang mengagumkan, masya Allah. Ketika kita melihat sesuatu yang luar biasa, subhanallah. Ketika kita terkejut, astagfirullah. Ketika kita berjanji, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa orang-orang seperti ini segala aktivitasnya selalu dikaitkan, dihubungkan dengan Sang Maha Pencipta, dan hidupnya larut dalam ketuhanan. Kemudian yang ketiga yaitu wabadanan alal balai sabir. Orang yang diberikan kemampuan badan yang tegar di dalam menghadapi cobaan dan tantangan hidup. Bahwa orang hidup pasti akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah tantangan dan cobaan. Dan cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan dalam ayatnya ada dua, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa nabluukum bil khairi wasyarri. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji, akan mencoba manusia dengan dua, yaitu dengan yang baik dan dengan yang tidak baik, dengan yang enak dan dengan yang tidak enak, dengan yang menyenangkan dan dengan tidak yang menyenangkan. Itulah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sehat, itu ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sakit, itu ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang miskin, itu ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang kaya, itu juga ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan fenomena yang dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, ketika orang diuji dengan kekayaan, biasanya mereka tidak lulus uji. Dan kita lihat ketika seorang diberikan ujian berupa dengan kekurangan, dengan kemiskinan, banyak dari mereka yang lulus ujian. Di saat kekurangan, di saat dia dalam miskin, dia hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di saat dia kaya memiliki segalanya, dia pindah menjadi hamba harta. Untuk itu orang yang memberikan wabadanan alal balai sabira, kemampuan untuk menghadapi suatu cobaan, badan yang tegar, dialah orang-orang yang mendapatkan kebaikan dunia sekaligus akhirat. Yang keempat, wa zaujatan salihatan, yaitu orang yang diberikan istri yang salihah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesukses apapun seorang suami, jadi apapun dia, pasti ada peran, ada dukungan dari seorang istri. Dan kesuksesan seseorang diawali dari rumah tangga. Ketika rumah tangganya sukses, insya Allah dia akan menuai kesuksesan yang ada di luar sana. Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa Ta'ala, inilah bentuk kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana ketika kita termasuk di dalamnya, insya Allah kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia sekaligus kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.